Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang bernyanyi unisono. Jadi, bagi yang baru bergabung di channel ini, agar kalian tidak tertinggal pelajaran, sebaiknya menyaksikan video materi pelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang seni rupa. Apa saja itu yang akan kita bahas? Yang pertama, objek menggambar flora, fauna, dan benda alam. Yang kedua, komposisi menggambar flora, fauna, dan benda alam. Dan yang ketiga adalah teknik menggambar flora, fauna, dan benda alam. Pembahasan materi kita kali ini yaitu apa itu menggambar, perbedaan menggambar dan melukis, alat dan media dalam menggambar, serta objek menggambar. Selanjutnya, apa itu menggambar? Ada yang udah tahu apa itu menggambar? Mari kita lihat. Menggambar adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat dan media dalam menghasilkan karya sebagai salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Kita juga bisa menyampaikan ide, gagasan, simbol dengan menggunakan gambar. Oke, itu tadi pengertian dari menggambar. Terus ada nggak bedanya menggambar dan melukis yang menurut kalian ketahui? Sebenarnya perbedaan melukis dan menggambar terletak pada alat dan bahannya saja. Ya, jadi perbedaannya itu menggambar dan melukis itu ada pada alat dan bahannya saja. Oke. Kalau dalam menggambar kita lihat di sini, menggambar itu alat dan bahannya bersifat kering. Contoh, ada pensil, pena, krayon, atau pensil warna. Sedangkan melukis itu alat dan bahannya adalah yang bersifat basah ya. Contohnya itu ada cat, minyak, cat air, ataupun cat akrilik. Kita sedikit balik ke penjelasan dari menggambar tadi. Bahwa katanya menggambar itu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat dan media dalam menghasilkan karya. Seperti yang kita ketahui, alat dalam menggambar tadi itu seperti pensil, pensil warna, krayon. Tapi dalam media menggambar, apa saja sih contohnya? Media-media dalam menggambar itu. Kita lihat contoh-contoh alat dan media dalam menggambar ini. Ya, ini tadi yang namanya krayon. Ini namanya krayon. Dan ini apa namanya? Ini namanya pensil. Selanjutnya ini namanya pensil warna. Dan ini penghapus. Ini merupakan contoh alat yang digunakan dalam menggambar. Kemudian media dalam menggambar. Apa saja contoh media dalam menggambar itu? Kita lihat sama-sama. Di sini medianya yang sering kita gunakan, atau yang sering kalian gunakan sehari-hari di sekolah itu medianya dari kertas yang dinamakan dengan buku gambar. Ini medianya kertas. Yang selanjutnya medianya yaitu media kain. Oke. Media kain. Selanjutnya medianya yaitu media kayu. Media kayu. Nah, siapa yang sering melakukan ini ketika masih kecil di rumahnya? Medianya yaitu dinding. Ya. Jadi media-media gambar ini contoh-contoh media-media yang sering digunakan. Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang ini, menggambar tidak hanya menggunakan alat atau media yang kita bahas saat ini.
Menggambar juga bisa dilakukan dengan cara digital. Seperti apa itu contohnya? Mari kita bahas bersama-sama. Alat dan media menggambar secara digital. Kalian bisa menggunakan komputer, laptop, gadget, dan dengan bantuan aplikasi seperti CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Nah, ini contohnya menggambar secara digital. Ini contoh lain lagi. Nah, inilah yang dinamakan dengan bantuan aplikasi tadi. Ya. Kalau tadi yang kita bahas alatnya berupa pensil, penghapus, pensil warna, krayon. Dalam menggambar secara digital ini, alatnya bisa berupa drawing pen, ini drawing pen bentuknya seperti pena, atau pen tablet nama lainnya, yang digunakan sebagai pengganti pensil atau bisa juga pengganti kuas pada saat kita menggambar atau melukis. Dan juga tablet dan layar komputer ini sebagai medianya. Ya, medianya. Tool ini sebagai pengganti seperti pewarna, cat, krayon, dan jenis bahan yang bisa digunakan sebagai pewarna. Nah, dengan fitur ini, semua warna yang diinginkan ada di sini. Kalau kita secara manual, mungkin kita bingung secara pemilihan warnanya karena keterbatasan stok warna yang kita miliki dari krayon atau pensil warna yang kita miliki. Tapi dalam aplikasi ini kalian bisa menemukan banyak warna di sini. Oke? Sampai sini cukup jelas? Selanjutnya pembahasan kita adalah objek dalam menggambar. Objek adalah sesuatu yang kita amati dan dapat dirasakan oleh indera kita. Nah, pada saat ini kita menggunakan indera mata karena kita menggambar ya. Objeknya apa aja itu? Yang pertama ada flora. Apa sih flora itu? Flora itu yang termasuk tumbuh-tumbuhan. Contohnya jeruk, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya setelah flora ada yang namanya fauna. Apa saja fauna itu? Contohnya hewan-hewanan. Ada kucing, ayam, kambing, dan lain-lain. Selanjutnya setelah flora, fauna, dan ada alam benda. Apa saja alam benda itu? Yang bersifat benda alami dan benda buatan. Benda alami contohnya buatan siapa dong? Buatan Tuhan. Kalau yang benda buatan ini termasuk ciptaan dari manusia atau ciptaan dari kita. Semua yang bersifat benda alami dan benda buatan itu termasuk dalam objek menggambar alam benda. Oke, sampai sini paham? Kalau begitu, ada tugas buat kalian di rumah yang harus kalian kerjakan. Apa itu tugasnya? Mari kita lihat. Lembar latihan. Isilah tabel di bawah ini secara tepat. Yang pertama di sini ada kolom nomor, nama benda, dan jenis objeknya. Yang pertama contohnya seperti ini. Lemari. Lemari itu termasuk jenis objek apa? Karena itu bersifat buatan manusia. Jadi di sini termasuk jenis objek benda alam. Selanjutnya nomor 2 itu jeruk. Jeruk itu jenis objeknya apa? Flora. Karena itu bersifat tumbuh-tumbuhan. Oke. Dan seterusnya silakan kalian isi. Ini catatan yang paling penting yaitu isilah sebanyak-banyaknya. Tapi minimal 30 benda dan jenis objek. Ya, jadi harus berpasangan. Kalau 30 benda itu objeknya juga harus 30 juga. Ya.
Minimal ini 30 benda dan jenis objek. Oke? Silakan kalian kerjakan di rumah. Oke, cukup sekian dulu materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap kalian memahami materi kita kali ini dengan baik. Dan jangan lupa apa yang saya sampaikan tadi kalian catat dan lembar latihannya kalian kerjakan. Saya akhiri, terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.